Hasil lebih lanjut kita telah terhubung dengan Saiful Salim, kuasa hukum keluarga Vina dan ahli hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Saiful, Mas Heri. Selamat sore. Iya, selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore. Mas Heri, saya ingin tanya dulu pendapat Anda, apakah memang kalau ada bukti yang sudah lama, sudah tahun 2016, tapi belum pernah dihadirkan dalam sidang, ini bisa disebut sebagai novum? Ya, tentu semua bukti itu harus diuji terlebih dahulu ya Mbak ya. Bahwa kalau kita memfokuskan pada konteks memang di dalam praktek perdebatannya adalah seperti yang disampaikan oleh Bang Hotman tadi misalnya. Apakah kemudian itu sudah pernah diajukan, tapi kemudian tidak dipertimbangkan, memang harus benar-benar baru. Kita harusnya melihat pada faktanya bahwa novum itu dia harus menentukan bahwa ini adalah bagian dari fakta. Dan ketika dia tidak kemudian diperhitungkan, dipertimbangkan, maka keadaan yang setelah itu sebenarnya menentukan untuk seperti apa posisi kasusnya. Nah, sehingga kita akan melihat dalam praktiknya poin tadi itu menjadi harus diperjelas. Dan ini harusnya biasanya mengatakan bahwa ketika proses persidangan telah berakhir, baru kemudian mungkin ditemukan ada hal-hal baru yang tadi disampaikan. Selama itu sepanjang tadi masih ada kaitannya dengan perkaranya, menurut saya pertimbangan hukum hakim akan melihat itu mungkin akan melihat sebagai novum. Tapi ketika misalnya ada hal yang benar-benar baru dan tidak ada relevansinya, maka ini mungkin tidak ada validitasnya sehingga dianggap sebagai bukti yang ditolak untuk dijadikan novum. Menurut saya itu catatan dari konteks tadi, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Saiful. Pak Saiful, tadi kita sudah dengar pernyataan dari Bang Hotman terkait dengan foto yang tidak sesuai dengan hasil visum ataupun otopsi. Bagaimana kemudian dengan keterangan dari saksi-saksi seperti Liga Akbar, kemudian saksi Dede, apakah ini cukup kuat menurut Anda untuk menjadi bukti baru dalam pengajuan PK Saka Tatal? Iya, terkait dengan saksi-saksi ya yang dulu pernah mengatakan bahwa mereka sebagai saksi kunci, tapi pada akhir ini bahwa mereka mengatakan bahwa mereka dipaksa, dibujuk dan lain sebagainya. Tentu ini harus dibuktikan juga perkataan mereka, kesaksian mereka. Apabila ini dijadikan sebagai bukti baru ataupun novum di pengadilan, ya kita akan kembalikan kepada hakim yang kemudian itu nanti menilai apakah keterangan mereka itu bisa dijadikan sebagai bukti baru ataupun novum ataupun sebaliknya. Karena apa? Menurut kami saksi, mohon maaf, apa yang kemudian telah diberikan dalam kesaksian pada pengadilan sebelumnya, artinya pada putusan yang sudah inkrah, ini kan merupakan salah satu tindakan yang berani oleh orang tersebut untuk menyampaikan sumpah palsu di pengadilan. Nah, artinya apa? Jangan sampai, ketika hakim menilai dan melihat bahwa ini sebagai bukti baru, itu ya kita harus berpikir bahwa ya ini pendapat hakim gitu. Tapi kalau misalnya hakim menolak, karena apa? Mereka sudah melakukan kesaksian palsu di awal gitu. Nah, jangan sampai ketika mereka menyampaikan di sidang kali ini juga memberikan keterangan palsu juga. Kenapa? Meskipun mereka jujur, ini sudah terlanjur. Karena misalnya mereka sudah jujur menyampaikan bahwa mereka diintimidasi dan sebagainya, mereka hanya sebatas disuruh oleh Pak Ibtu Rudiana dan sebagainya. Menurut kami ya sudah, ini dibuktikan saja nanti di pengadilan apakah benar omongan mereka atau tidak seperti itu. Baik, Mas Saiful dan Mas Heri, sebelum melanjutkan diskusi kita dengarkan dulu pernyataan dari salah satu saksi ahli hari ini di sidang PK Saka Tatal yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran Ibtu Rudiana di tahun 2016 silam. Kemudian dia bertemu Aib dengan latar belakang begini-begini, pernah diajukan pemukulan. Setelah itu, seperti yang dari awal saudara ahli menjelaskan, tidak mungkin orang yang sudah membunuh tiba-tiba 3 hari kemudian nongkrong lagi berkumpul di tempat yang sama. Bagaimana sikap pendapat daripada ahli? Ya. Melihat dibiarkannya seorang ayah yang polisi ya dalam perkara ini dengan melakukan dari pengakuan seluruh saksi penyiksaan, kekerasan
dengan upaya-upaya langkah kami untuk melakukan penyewaan kembali untuk menganulir kembali hukuman tersebut. Izin majelis, saya coba rangkum dulu pertanyaan yang panjang itu. Jadi saudara penasihat hukum meminta pandangan saya tentang apa pandangan ahli terkait dengan seorang ayah yang sekaligus personil penegakan hukum yang melakukan penyiksaan. Iya. Itu tadi. Yang membuat serba salah, artinya lembaganya mengatakan ini anaknya yang dibunuh. Ya, ya. Nah, sedangkan pada saat pemeriksaan di Propam sana hasilnya dia dianggap tidak ada dalam surat penyidikan, tidak ada dalam surat perintahan, tapi dia melakukan. Kenapa? Gampang dibaca. Pelapornya adalah Rudiana. Kemudian Rudiana yang mengaku menangkap, Rudiana yang mengaku mendatangi gitu. Jadi artinya dengan dibebaskannya satu pelaku berarti Rudiana telah melakukan satu laporan palsu dalam hal ini. Mohon pendapat dan ketajaman analisa dari ahli. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsirin. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya. Dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin. Iya, Mas Heri, saya ingin minta tanggapan Anda atas pandangan dari Mas Reza yang kita dengarkan tadi terkait Ibtu Rudiana. Tidakkah keterangan ini justru menguatkan atau mengarahkan bahwa kasus kematian Vina ini memang karena pembunuhan, bukan karena kecelakaan seperti dalam PK yang diajukan Saka Tatal? Ya, tentu putusan belum ditentukan oleh hakim ya. Kita menghormati itu dulu. Tapi begini, bahwa dalam hal mengajukan pertanyaan ke ahli, ya banyak juga jadi ahli baru ratusan kali dan juga saya praktisi begitu ya. Untuk mengajukan pertanyaan ke ahli, saya tidak perlu langsung masuk ke pokok perkara. Ini dalam konteks agar bisa menjaga netralitas dan juga lebih disampaikan berdasarkan sesungguhnya, bukan karena itu kemudian dihadirkan oleh A maka dia berusaha mati-matian menjelaskan untuk menguntungkan kepentingan hukum pihak yang menghadirkan. Ini agar menjaga hak. Jadi sebenarnya tidak perlu menyebut nama orang langsung menurut saya, jauh lebih baik. Nah, ini khususnya juga lebih clean and clear, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menentukannya.
Oke, saya rasa itu. Kemudian untuk poin yang tadi belum bisa juga kita kesimpulan, Mbak. Menurut saya masih asumsi sifatnya, masih asumsi, dan asumsi ini kan semua dalil itu perlu bukti. Kalau kan misalnya saya menuntut pada penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana, karena tadi sudah disebut namanya kan, apakah itu bisa dibuktikan? Pembuktiannya dengan cara apa dan bagaimana, siapa saksinya, agar kita sebagai orang hukum nggak berdebat kusir. Ini berlaku untuk siapapun yang menghadirkan, baik kemudian nanti itu dari pihak teman-teman di pihak lainnya. Di PK kan memang tidak ada lagi kesempatan bagi jaksa mengajukan katakanlah jawaban ya, akan dikunci di situ. Menurut saya. Baik. Pak Syaiful, kalau tanggapan dari Anda sendiri seperti apa atas kesaksian saksi ahli yang kita dengarkan tadi? Iya, kalau saya secara pribadi selaku pengacara keluarga korban ya, itu tentu pasti akan melihat pada suatu proses. Nah, ketika saya mencermati ada kata kunci yang kemudian disampaikan oleh Bang Reza Indragiri terkait dengan kesaksiannya beliau di saat tadi. Sebenarnya di situ kita mengacu pada prosesnya. Ketika dari Mabes Polri telah turun, kemudian memeriksa Pak Syaiful, baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Saya ingin kembali ke Mas Heri. Mas Heri, sepertinya saat ini adu bukti di persidangan mulai bergeser ke arah kecelakaan versus pembunuhan. Anda melihatnya apakah putusan PK Sakatatal nantinya, apapun putusannya, akan berimplikasi terhadap dua pendapat yang berbeda ini, Mas Heri? Ya, kalau kita sebenarnya fokus pada kasus ini dari sidang pertama sampai akhir di PN sampai di tingkat kasasi, ya tentunya ini sudah mengacu pada dakwaan jaksa di awal ya, Mbak ya, tinggal dikoreksi dari sana. Tapi karena ini ditarik lagi kembali ke belakang dengan sangat jauhnya, kausalitasnya diperluas seluas-luasnya, maka digugat kembali bahwa ini bukan tindak pidana. Saya tahu memang alasan utamanya pasti akan ada tujuan yang ingin disampaikan di sana. Tapi tentunya ini sekali lagi yang harus kita pertegas adalah didukung dengan bukti. Bahwa masing-masing juga masih ngotot kan, masih menyatakan, masih dengan keyakinannya bahwa ini satu pihak menyatakan terjadi kematian karena kecelakaan tunggal, ada yang menyatakan bahwa terjadi tindak pembunuhan. Nah, kasus ini nggak akan maju sampai ke PN, sampai diputus banding, sampai kasasi, sampai ke PK kalau seandainya tidak ada perbuatan pidana di dalamnya. Nah, tentu yang kita sesalkan mengapa tidak ada mekanisme check and balances yang kemudian kalau memang itu terbukti memang tidak ada pembunuhan, mengapa harus kemudian ada pertanggungjawaban pidananya? Maka ini yang mau kita perhatikan betul-betul, Mbak, bahwa dalam hal ini kalau hanya mengacu pada putusan ya tentu itu hanya bicara perbuatan pidana. Nah, tapi kalau mau didalilkan adanya ini adalah kecelakaan tunggal, nah ini kan harus diperkuat dengan bukti-bukti yang sahih tadi ya. Apakah buktinya tadi lewat foto, saksi yang melihat ada kecelakaan itu memang di jam sekian, di TKP sekian, lokus tempus delikti yang dia bisa pastikan dengan mata kepala dia sendiri, dia melihat ada kecelakaan itu. Nah, sayangnya kan ini juga minim bukti, saksinya nggak diperkuat juga dengan CCTV. Jadi kalau mau diklaim sebagai ini kecelakaan tunggal, memang hanya sifatnya asumtif dulu nih. Nah, karena kita juga tidak punya bukti yang kuat untuk menyatakan ini adalah benar-benar kecelakaan tunggal. Hanya hasil dari yang dilaporkan oleh pihak Polres ini juga kembali juga, karena kemudian ini proses yang diuji kembali di tingkat yang lebih lanjut yaitu di Polres. Nah, ini bagaimana penanganan perkara di level tadi itu saya harus perhatiannya di sana dulu agar ini clean and clear, kita nggak lagi ini masalah tunggal atau pembunuhan gitu. Baik, Pak Saiful, apakah sudah terhubung kembali? Iya, mohon maaf, Baik, tadi jaringan saya hilang ya tiba-tiba. Iya, tadi sempat terputus Pak Saiful, silakan dilanjutkan. Ya, terkait dengan saksi ahli ya, saya merespon saksi ahli terlebih dahulu. Yang disampaikan oleh Bang Reza Indragiri, ini secara normatif, secara prosedural benar. Bahwa ketika ada pemeriksaan dari Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana tidak melakukan kesalahan secara SOP dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kami kemarin telah bertemu dengan Ibtu Rudiana tersebut di Cirebon, kan seperti itu. Kebetulan kami ada agenda kemarin. Nah,
Tapi di substansinya dalam perkara ini, menurut kami sampai hari ini bahwa hal yang Pak Saiful, apakah masih terhubung dengan kami? Baik, sepertinya kembali terputus. Ya, Mas Heri, terakhir mungkin dengan pernyataan dari Hotman Paris yang menyebut bahwa bukti-bukti yang diajukan Saka Tatal ini adalah bukti-bukti yang sudah di tahun 2016 yang kita bahas di awal tadi. Apakah ini akan menggerus peluang kemenangan dari Saka Tatal, Mas Heri? Analisa Anda seperti apa? Ya, saya orang yang percaya akan proses hukum ya, bahwa masing-masing yang di luar dari yang berperkara, karena ini kan perkara ini Saka Tatal melawan termohon adalah pihak kejaksaan kan, untuk mempertahankan atau kemudian bisa mengubah nggak hasil dari putusan di tingkat di bawahnya. Jadi kalau di luar itu menurut saya harusnya diabaikan dahulu ya, agar kita lebih fokus kepada kasus ini saja. Karena kasus ini kan akhirnya merembet tadi kemana-mana, akhirnya apakah ini sumbernya adalah kecelakaan tunggal atau pembunuhan, kita akan fokus di sana. Maka kita akan melihat dari keterangan ahli yang disampaikan, benar nggak itu misalnya diperlihatkan bukti fotonya didapat dari mana, kemudian ada nggak dilakukan uji forensik ataupun berkaitan dengan tes-tes lain yang memang dimungkinkan untuk meyakinkan hakim bahwa ini memang menjadi satu perbuatan pidana di awal. Nah, kalau enggak berarti hakim akan hanya melihatnya bahwa ini pembunuhan seperti yang di dakwaan di awal di PN, dan kemudian hanya melihat dari katakanlah perbuatan yang dilakukan oleh Saka Tatal, karena ini PK Saka Tatal. Kita jangan lupa ini PK Saka Tatal, bukan PK-nya terpidana yang lain. Terpidana yang lain kan belum mengajukan PK. Iya. Tapi ini jadi pintu masuk, Mbak. Kalau seandainya dinyatakan bahwa ini adalah kecelakaan, maka automatically tidak ada lagi perbuatan pidana, maka tidak ada juga orang yang harus bertanggung jawab di sana. Maka terpidana yang lain yang saat ini menjalani proses pidananya, itu bisa dibebaskan. Tapi kalau ternyata ini masih diyakini sebagai pembunuhan di tingkat PK, nah ini jadi lain hal. Orang yang mengajukan PK tetap harus berjuang masing-masing kembali. Berarti tidak ada dampak langsung dari PK Saka Tatal. Menurut saya itu yang penting untuk kita perhatikan. Baik, kita nantikan kelanjutan dari sidang PK Saka Tatal ini. Terima kasih Mas Heri, Mas Saiful sudah bergabung dengan Berita Satu Sore. Sehat selalu. Terima kasih.